Hai, perkenalkan nama saya Livi Anggraeni, nomor absen 16 dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang perlawanan Sultan Hasanuddin. Sosok tokoh atau biografi singkat Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Sultan Goa ke-16 yang merupakan putra dari Raja Goa ke-15 yaitu Sultan Malikus Said. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada 12 Januari 1631 dan wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Ia merupakan pahlawan nasional Indonesia. Ia juga dijuluki ayam jantan dari timur. Latar belakang perlawanan. Latar belakang perlawanan Sultan Hasanuddin yaitu karena pihak Belanda atau VOC melakukan praktek monopoli perdagangan dan ingin menguasai wilayah Makassar karena ramai akan perdagangan dan pusat rempah-rempah. Hasrat VOC untuk menguasai perdagangan rempah di Nusantara selalu memicu konflik terhadap masyarakat di daerah yang dikunjunginya. Salah satu daerah yang kontra dengan kehadiran VOC adalah Goa di Sulawesi Selatan, yang diduduki oleh Kerajaan Goa. Kerajaan Goa terletak di tengah-tengah lalu lintas pelayaran dan perdagangan yang ramai antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Kerajaan ini menjadi pusat perhubungan antara Pulau Jawa, Pulau Kalimantan dengan Kepulauan Maluku yang menjadi surganya rempah-rempah. Faktor inilah yang membuat kongsi dagang Hindia Belanda ini ingin menguasai dan memonopoli perdagangan di wilayah ini. Namun untuk memonopoli perdagangan di Goa pada abad 17, kongsi dagang yang memiliki nama lengkap Verenigd Oostindische Compagnie ini sedikit tertatih-tatih. Kesulitan tersebut terjadi karena kerajaan Goa sedang dipimpin oleh seorang raja yang sangat menentang keras praktik monopoli perdagangan VOC. Raja tersebut adalah Sultan Hasanuddin, Raja ke-16 Kerajaan Goa yang lahir pada 12 Januari 1631. Sebelum menjadi raja, nama asli beliau ialah I Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangabe. Setelah ia naik tahta, barulah ia bergelar Sultan Hasanuddin. Sebelum Sultan Hasanuddin menduduki singgasana kerajaan, orang-orang Goa sudah tidak suka dengan kehadiran bangsa Barat yang ingin menguasai rempah-rempah di perairan Sulawesi dan Maluku. Saat tampuk kerajaan dipegang olehnya, barulah perlawanan mulai terjadi. Sultan Hasanuddin mengawali perlawanan dengan VOC pada tahun 1660. Di bawah komando Sultan Hasanuddin, pasukan kerajaan Goa yang terkenal dengan ketangguhan armada lautnya mulai mengumpulkan kekuatan bersama kerajaan-kerajaan kecil lainnya untuk menentang dan melawan VOC. VOC yang melihat kerajaan Goa memperkuat pasukan tidak tinggal diam. VOC juga menjalin kerjasama dengan kerajaan Bone yang sebelumnya memiliki hubungan kurang baik dengan kerajaan Goa. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh VOC untuk menghimpun kekuatan untuk menghancurkan kerajaan Goa. Namun, armada militer kerajaan Goa masih terlalu tangguh untuk dihancurkan VOC dan para sekutunya. Pada 1663, pemimpin kerajaan Bone yang bernama Arung Palaka melarikan diri ke Batavia untuk menghindari kejaran tentara kerajaan Goa. Di pusat pemerintahan Hindia Belanda itu, ia berlindung sekaligus meminta bantuan yang jauh lebih besar dari VOC untuk menghancurkan kerajaan Goa. Setelah 3 tahun, pada 24 November tahun 1966 pun terjadi pergerakan besar-besaran yang dilakukan pasukan VOC di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Johnson Spilman. Armada laut VOC meninggalkan pelabuhan Batavia menuju ke Sombaupу atau ibu kota Goa. Pada tanggal 19 Desember 1666, armada VOC yang kuat ini sampai di depan Sombaupу.
ibu kota dan sekaligus pelabuhan kerajaan Goa. Spelman mula-mula mau menggertak Sultan Hasanuddin, namun karena Sultan Hasanuddin tidak gentar, Spelman segera menyerukan tuntutan agar kerajaan Goa membayar segala kerugian yang berhubungan dengan pembunuhan orang-orang Belanda oleh orang Makassar. Karena peringatan dari VOC tidak diindahkan, Spelman mulai mengadakan tembakan meriam yang gencar terhadap kedudukan dan pertahanan orang-orang Goa. Tembakan-tembakan meriam kapal-kapal VOC ini dibalas pula dengan dentuman-dentuman meriam yang gencar pula dilancarkan oleh pihak kerajaan Goa. Maka terjadilah tembak-menembak dan duel meriam yang seru antara kapal-kapal armada VOC dengan benteng-benteng pertahanan kerajaan Goa. Pertempuran hebat terus terjadi. Armada VOC diperkuat oleh pasukan kerajaan Bone yang berada di bawah komando Arung Palaka. Akhirnya setelah tak kuat menahan gempuran dari VOC dan pasukan kerajaan Bone, Sultan Hasanuddin pun dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Perjanjian tersebut memukul tolak Sultan Hasanuddin di mana ia harus mengakui monopoli VOC yang selama ini ia tentang. Selain itu, ia juga harus mengakui Arung Palaka menjadi Raja Bone. Wilayah kerajaan Goa pun dipersempit. Akan tetapi, itu semua tidak serta-merta memadamkan semangat juang Sultan Hasanuddin beserta para pasukannya. Perlawanan-perlawanan masih terjadi pasca perjanjian. Namun sayang, tidak membuahkan hasil yang maksimal sehingga VOC masih mendominasi di wilayah Sulawesi Selatan. Meski tak bisa mengusir bangsa Barat hingga akhir hayatnya, Sultan Hasanuddin masih bersikukuh tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Kegigihan tersebut dibawa sampai ia wafat pada 12 Juni 1670 di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selama perlawanannya, Sultan Hasanuddin diberi julukan De Hans van het Oosten, yang berarti ayam jantan dari timur karena semangat dan keberaniannya dalam menentang monopoli yang dilakukan VOC. Pemerintah juga telah menetapkan Sultan Hasanuddin menjadi pahlawan nasional lewat surat keputusan presiden sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan-perjuangan beliau dalam mempertahankan harga diri bangsa. Nama Sultan Hasanuddin pun digunakan menjadi nama Universitas Negeri, Universitas Hasanuddin, dan juga nama bandar udara di Makassar, yaitu Bandara Sultan Hasanuddin. Nah, jadi kesimpulan materinya adalah VOC ingin menerapkan monopoli perdagangan, namun ditentang oleh Sultan Hasanuddin. Pada bulan Desember 1666, armada VOC dengan kekuatan 21 kapal yang dilengkapi meriam mengangkut 600 tentara yang dipimpin oleh Cornelis Spelman tiba dan menyerang Makassar dari laut. Akhirnya VOC dengan sekutu-sekutu Bugisnya keluar sebagai pemenang. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Sultan Hasanuddin tetap gigih, masih mengorbankan pertempuran-pertempuran serangan besar-besaran yang terjadi pada bulan April 1668 sampai Juni 1669. Namun mengalami kekalahan. Akhirnya Sultan Hasanuddin tak berdaya, namun semangat juangnya menentang VOC masih dilanjutkan oleh orang-orang Makassar. Karena keberaniannya itu, Belanda memberi julukan ayam jantan dari timur. Nah, jadi jika kamu belum beruntung hari ini, barangkali keberuntunganmu akan datang esok hari. Kita sebagai generasi muda harus terus semangat, pantang menyerah, dan selalu bersikap optimis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.